sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing, presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio, selamat datang di Happy Sharing, persembahan dari Happy Family Center dan Youth Pro X dari HFC. Tetap bersama Rosi Prastio, halo, owner dari Nyonya Lahap, makanan vegan yang membuat saya yang karnivora ini kerajingan dengan makanan vegannya. Siap. Nggak kelihatan kalau itu adalah sebuah berbahan dasar nabati. Yes. Gitu. Lagi ada produk apa lagi? Kita barusan ngeluarin minggu depan mungkin mulai launching, ada nasi pecel, ada nasi telur. Terus ya untuk menu nasinya itu sih, kalau menu frozennya masih sama aja. Masih tetap ya. Soalnya kan sekarang kan orang udah mulai ngantor gitu kan, terus kegiatan udah mulai jalan, jadi kebanyakan orang-orang cari bekal, cari pontotan. Terus bedanya nasi pecel normal sama nasi pecel vegan itu? Basically semuanya sama, cuman bumbunya kembali ke basicnya orang vegan ya, nggak pakai bawang kayak gitu kan. Terus nggak ada hewaninya sama sekali. Terus kita kasih empal jamur kayak gitu. Karena buat orang yang merantau, pecel itu adalah salah satu makanan yang paling gampang untuk diciptakan ketika dia ada di tempat yang berbeda dari kota asalnya. Yes, dan kan, juga paling dikangenin. Bener, bumbunya kan udah jadi, tinggal dikasih air panas tuh. Kalau sayur, kalau misalnya dia niat banget ya kayak togenya, ekornya dibuangin. Kalau nggak niat, ekornya dimakan sekali. Yes. Bener kan? Kangkung juga sama, kalau niat ya dipotongin kecil-kecil, kalau enggak ya asal tarik aja pokoknya dikasih masukin semua. Selesai. Kalau misalnya mau ditambahin apapun bisa, misalnya tambahin kerupuk putih gampang ya. Ya, itu tinggal masak telur biasanya kan. Atau kalau males masak beli telur asin bisa. Nah, malam hari ini katanya Rosi ada 2 orang yang keluar dari zona nyamannya di kota Surabaya untuk melanjutkan dan menempuh pendidikan di kota lain dan di negara lain. Ya, jadi kebetulan ini kan juga lagi masa-masa anak-anak kuliah mulai masuk kan ini. Jadi hari ini aku sesuai tema kita, Make Your Own Destiny. Make Your Own Destiny. Jadi aku bawa 2 temen dari Youth Pro X Happy Family Center, di mana mereka juga bukan sekolah ya, sudah kuliah sekarang. Kuliah yang satu di luar kota, yang satu di luar negeri. Jadi kan pasti punya tantangan sendiri-sendiri kan. Betul. Jauh deket tapi kan tetap keluar dari zona nyaman. Benar. Dikenalin dong siapa-siapa yang dibawa nih. Malam ini ada Jeremy Aaron, biasa kita panggil Aaron. Sama ada Vanessa Evelyn, kita biasa panggil VE. Say hi dong. Halo. Jauh banget dari mic ya. Kalau si Aaron ini adalah pria dari Surabaya dan akhirnya harus pergi ke luar negeri. Ya. Dua-duanya dari Surabaya kok. Dari Surabaya pergi ke luar negeri, ke negara mana itu? Melbourne, Australia. Australia. Ke Australia, di sana terus sambil kuliah. Dan sebenarnya udah berapa lama waktu dari Surabaya stay di Melbourne, udah berapa lama? Kalau di jumlah 1 tahun sudah. Sudah hampir 1 tahun ya. Dan beda banget ya antara Surabaya dan Melbourne tuh beda banget atau mungkin kalau kita ngomong kalau iklimnya mungkin masih mirip-mirip dikit lah. Ada winter di sana. Ada winter benar, angin dingin. Tapi winternya angin dingin atau memang ada snow? Angin dingin kan ya. Angin dingin yang kapan hari kita rasakan kalau waktu kita sepeda pagi-pagi ya. Betul. Angin dingin itu. Dan sementara VE dari Surabaya hijrah ke Jakarta. Jakarta, Tangerang sih. Ke Tangerang. Iya, UPH. Ngambil di UPH dan Tangerang, Tangsel dan segala macam itu masih suburbannya Jakarta, walaupun katanya masih tetap bisa dibilang Jakarta. Iya, kayak Sidoarjonya sini kali ya. Dan itu beda banget antara karakter kultur Surabaya dengan Jakarta dan Tangerang ini. Iya sih, dan juga apalagi teman-temanku kan banyak yang dari international school dari Jakarta, jadi beda banget dah. Aku di Petra, habis itu ke sana teman-temannya dari international school dari Jakarta. Kalau sebagai cewek, lebih dekat lagi ya, V ya. Kalau sebagai cewek ini ketika pergi dan segala macam itu kan memang biasanya yang beratin kan biasanya orang tua nih. Kalau laki kadang-kadang lebih diumbar. Kapan hari saya minta saya mau ke luar negeri. Kamu anak siapa? Kayaknya kok waktu itu lebih berat lepas Aaron daripada VE ya. Serius? Apakah di keluarga VE ceweknya banyak jadi sehingga melepas satu juga masalah itu? Aku punya Cece sih. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Tuh, kan? Punya Koko, punya Cece. Masih lengkap. Masih ada 2 yang spare-nya.
Makanya Tapi Cece juga di Jakarta waktu itu. Oke. Tapi satu roommate juga atau beda? Waktu aku ke Jakarta itu Cece barusan selesai kuliah sih, jadi dia balik Surabaya, aku yang ke Jakarta. Oh ya, menempati sisa-sisa Cece ya. Iya, iya. Jadi seperti itu. Tapi pertama kali datang ke Jakarta apa yang membuat ketidaknyamanan pertama kali? Ya ketemu orang-orang baru kayak Oke. teman-teman baru dan juga medokku. Oke. Actionnya. Mau ngomong itu jadi sungkan-sungkan sendiri gitu, mereka nggak ngerti, terus kayak kamu kok medok, lu kok medok banget, aku kayak oke. Jadi Tampang kota, Iya. logat medok. Oke. jadi juga tambah nggak pede gitu ngomong. Ngomong pakai which is gitu loh. Anak selatan kan gitu. Wah, Iya, which Tahu is. dulu kalau aku dulu pas ketemu sama orang Jakarta, mereka kurang suka kalau kita tuh ngomong bahasa Jawa kayak gitu. Iya. Memang nggak tahu ya, mungkin culture-nya mereka tuh kayak gitu. Jadi kalau memang mereka kayak yang teman sepantaranku misalnya waktu itu SMA gitu ya, terus mereka ngeliat kamu kok medok banget sih kayak gitu kan. Jadi mereka memang kayak underestimate gitu, kayak kurang suka. Langsung menaruh orang Surabaya atau orang Jawa ini di kasta nomor sekunder ya. Iya, jadi kayak maksudnya kayak kamu itu kayak dari Kastanya beda akhirnya. Dari kayak planet kota lain. kecil gitu loh. Padahal kan Surabaya kota terbesar kedua juga Betul. kayak gitu. Mereka lebih bisa nerima gaya-gaya Sunda daripada gaya Iya, Jawa ya. Ya, berbicaralah bahasa Indonesia. Mending kamu ngomong saya daripada kamu bilang aku. Atau Karena ku. buat mereka aku, kamu itu untuk orang terdekat, orang yang disayang kayak gitu. Jadi, Atau gue gue lu, pakai medok tapi gue pakai H. gue. Ya, kalau di Jakarta kan enak nih. Lu ngerti gak sih? Gue, itu udah Surabaya banget. Gue gak kayak gitu. Nah, Ran, kalau di sono pertama kali datang ke Melbourne dari Surabaya yang kasarannya mungkin orang tua udah prepare semuanya di Surabaya udah beres, mungkin ada pembantu juga di rumah. Sampai di Melbourne, apa adaptasi apa yang paling susah untuk pertama nih? Ya pertama yang paling susah tuh ya kamar ya rasanya. Sama kayak hidup di sana itu Oke. kan harus nyuci baju sendiri, nyetrika, terus bersih kamar mandi, nyuci piring. Itu banyak sekali. Bulan-bulan pertama stres Tapi sekali. nyuci kan yang pakai koin kan berarti? Enggak, nyuci Enggak, ada mesin. mesin cuci sama dryer. Oke. Terus setrika? Beli setrika sendiri. Oke. Dan biasanya semua disetrika, itu laki kayak saya dulu gitu. Semua, termasuk celana dalam. Setrika sampai kok nggak bisa licin ya. Padahal harusnya nggak usah apa-apain, dijemur aja udah beres Langsung sebenarnya. lipat. Diapain dia, belum lagi kaos kaki lah, kena ujungnya toto molor kan selalu seperti itu. Kejadian-kejadian lucu waktu saat melakukan laundrying itu apa aja? Baju bolong pernah. Oh pernah, sering baju bolong. Sering ya. Baju bolong itu paling anu ya. Rusak-rusak terus warna-warnanya kan nggak tahu tuh. Iya. Kan ada yang bulak sampai jeansnya. Wah, itu bulak semua, beli lagi gitu. Pernah kelunturan gak sih? Iya, luntur ya. Luntur. Saya nggak ngertinya. Nggak ngerti. Baju putih dan baju ini harus dipisah, Iya. ya kan? Kan dulu kan pakai di rumah kan sudah langsung dicuci tinggal pakai. Ini kan kaget ada tata caranya ternyata. Wah. Sempet ngalami mesin cuci buntu nggak? Itu kan sering tuh, apalagi kalau barang-barang laki kadang-kadang di kantong ada sesuatu sehingga mengakibatkan si mesin cuci akhirnya buntu. Oh, nggak pernah ada. Nggak pernah. Selalu ada. Masih aman ya? Ya, Tertolong berarti. Aman. Tapi apartemen se-flat 4 orang. Iya, 2 tempat tidur, 1 kamar mandi, 4 orang. Oke. Tempat tidur. Jadi satu sharing bed ya. Iya, sharing gitu. Bedmate. Iya. Bedmate. Oke, aku baru tahu ternyata cuma ada 2 bed. Aaron, kamarmu sendiri di Surabaya dengan flatmu di sana ukurannya sama nggak? Oh, beda jauh. Beda jauh. Lebih besar di sini. Lebih besar di Surabaya. Nah, kamar yang segitu gede dihuni 1 orang. Iya. Di sana lebih kecil dihuni 4 orang. Jadi pas dia waktu balik dia aku ingat dia pernah bilang kayak ternyata kamarku ini paling enak masih ada. Ya, lebih bisa bersyukur kan. Akhirnya dari situ ya. Dari segi kasur. Sempet mau pulang nggak? Mutung lah istilah dalam bahasa Surabaya kan ada barang pulang aja lah. Iya, sempet sih. Sempet. Kayak di bulan-bulan pertama. Itu gue pengen pulang juga. Tidur itu kan nggak enak juga. Iya, karena kan sebelah ada single orang. Bed. Jadi minggu atau 2 minggu pertama itu selalu jatuh terus Jatuh. aku. Gak bisa tidur enak. Aduh, ya apa ini? Single bed untuk 2 berarti? Enggak, atau single bed didempetin jadi berdua? Enggak, kalau aku kamar sendiri. Oke. Temanku 2 kamar 1, Aha, terus satu satu lagi di living Sofa. room disekat. Oh,
tuh. Jadi living roomnya sempit sekali. Yang urunannya paling kecil di living room ya. That's right. Lo tidur living room ya, urunan paling kecil gitu. Berarti kamu paling besar ya kalau dapat satu kamar. Iya. VE sendiri. Kalau ini kan enak nih berempat. VE di apartemen sendiri. Sendirian. Nggak merasa takut. Enggak sih. Senang soalnya malah. Justru senang nih ya. Makanya kan aku bilang lebih berat melepas si Aaron daripada si VE waktu itu. Bebas gitu. Tapi sempat nggak? Maksudnya di tengah-tengah kebebasan itu sempat ada itu dari homesick lah, atau mungkin kangen masakan orang tua lah, atau kangen berantem dengan saudara. Ya sering sih kayak homesick gitu, kangen teman-teman, kangen. Even aku kangen cell group, terus juga kangen anjingku tercinta. Kok nggak diajak sih? Sebenarnya kan nggak apa-apa kan? Di apartemen soalnya. Boleh lah. Nggak ada yang jagain kan? Oh iya sih, waktu kuliah dia sendiri dan bisa berbahaya juga. Betul. Oke. Tapi sempat pada saat pergi sempat punya pasangan nggak waktu itu? Iya deket sih. Sempat deket. Iya, deket. Terus komplain nggak? Kan berjauhan akhirnya, kayak dipisahkan. Akhirnya nggak jadi sih, soalnya kayak karakternya nggak cocok, apalagi dikasih LDR gitu nggak bisa. Kayak karakternya bentrok banget. Dia yang menjauh atau VE yang sih. Sempet ngomong apa waktu itu? Ngomong gimana ya? Saya pengen tahu sih kan istilahnya dia lagi menentukan destininya, menentukan masa depannya seperti apa. Tiba-tiba ada laki-laki yang mencoba untuk menggoyang jalan menuju destininya itu. Pengen tahu cewek biasanya ngomong sampai apa sih? Menggoyang sih waktu itu ya. Kayak waktu itu dia terima pilihanmu kan waktu itu kesana. Laki-laki macam apa itu? Menghargai itu namanya Lemah menghargai. sekali. No, itu namanya respect ya. Tapi sempat ngomong apa waktu itu? Apa ya kalimat atau alasan apa yang dilontarin? Ya itu sih kayak aku lebih fokusin ke nggak cocoknya. Memang karakternya nggak cocok. Lebih ke karakter. Jadi bukan karena masalah berbeda kelurahan dan kecamatan ini kan. Jauh nih Tangsel, sama ini nih gitu. Tapi yakinkah bahwa Jakarta itu adalah your destiny? Dan termasuk nanti pertanyaan juga Mama Erin nih. Yakinkah bahwa Australia adalah your destiny? Atau itu adalah sebuah keputusan orang tua yang kayaknya bagus kamu harus di sini gitu. Kalau aku personally jujur agak nggak tahu sih, soalnya masih 50-50 ya antara. Ya, bahkan alasanku ngambil fakultas hukum karena aku dari fakultas hukum dah. Itu soalnya aku sendiri nggak tahu di kedepannya aku mau jadi apa, dan aku ngerasa ambil fakultas itu tuh paling aman, bisa jadi apa aja. Lebih banyak pilihannya. Dan gitu. next di kedepannya kayaknya itu kan penting karena salah satunya banyak orang akhirnya nanti akan berurusan dengan hukum dari atau undang-undang ITE. Itu akan banyak sekali yang pesan kamu nanti, percaya saya. Karena kan semakin kesini orang semakin aneh-aneh di dunia maya. Ya, dan hukum kan banyak kan memang kayak katanya bisa jadi lawyer mungkin atau jadi notaris tergantung. Betul. Dan untuk sekarang kan kelihatannya memang notaris cocok buat cewek gitu. Betul. Kan. Lebih rapi, lebih tertata, struktural. Aaron, Australia, your right destiny or your maybe destiny? Kalau Australia nih, aku bilang right rasanya. Right. Memang right. Karena? Soalnya aku merasa pas pulang dari Australia ini pikiranku lebih dewasa sama aku lebih mandiri. Jadi membangun karakter aku di sana itu. Yang sebelumnya aku di Australia aku masih mecahin masalah pakai orang tua, terus teman-teman gitu. Sekarang aku di sana lebih bisa mecahin masalah sendiri gitu. Oke. Ya, gitu. Nah, kita ngomong soal mecahin masalah nih. Masalah apa yang akhirnya minta bantuan orang tua di situ? Masalah misalnya apa ya? Masa boleh di sini? Boleh dong. Kan misal berantem sama roommate, misal. Ya, itulah gampang. Berantem sama roommate lah. Misalnya berantem sama temen lah. Kalau misalnya di rumah kan, wah aku ini berantem mbak roommate ya apa gimana yo, masih minta solusi gitu. Kalau misalnya di sana kan ngomong-ngomong mama, terus timelinenya kan juga beda. Betul. Jadi wah ini harus selesaiin sendiri apa-apa gitu. Jadi aku juga bisa beradaptasi gitu lebih, ya apa ya? Lebih caraku sendiri gitu. Jadi maksudnya. Jadi nggak bergantung. Iya, selesainya pakai caraku sendiri gitu. Lebih enak gitu. Ya gitulah. Dalam setahun sudah di Australia. Waktu di VE sudah berapa lama di Jakarta? Setahun juga? Iya. Sama, 1 tahun sama. Masalah terberat apa yang pernah kalian hadapi di situ? Yang benar-benar berat banget.
Nah, yang selama setahun pastilah dalam 1 tahun itu ada beberapa masalah yang muncul. Nah, yang paling berat yang membutuhkan energi, yang harusnya kalau saya di Surabaya kayaknya bakal lebih cepat nih nyelesainya. Tapi ini, wah, gitu. Nggak ada masalah rupanya. Terberat ini rasanya kebebasan ini ya. Jadi karena di Australia lebih bebas, jadi apa namanya, kayak godaan-godaan dari luar kan banyak sekali. Nah itu susah sekali sih, kayak misalnya mau ke jalan yang benar gitu. Apalagi kan di luar negeri itu culture-nya kan juga beda. Jadi lebih orang-orang yang juga lebih open mind. Jadi ya nggak gitu loh maksudnya. Jadi lebih ke culture shock, beda ke tabrakan antar budaya. Jadi agak susah di situ. Harus menyesuaikannya juga, itu masalahnya agak besar. Biasanya kayak gini di Indonesia, di Australia lu kok kayak gini. Nah. Contoh yang bener-bener beda banget yang itu. Aduh, ini kok nggak di Indonesia aja sih mending gitu loh. Itu bisa tahu. Contoh harus apa, jalan yang benar tadi itu maksudnya gimana, Ron? Australia kan kayak terkenal sama kayak klub malamnya, kayak ada kasinonya, ada crown ada di situ crown-nya 24 jam, itu, ya kan? Kan kalau misalnya orang anak muda, wah enak nyoba-nyobain gitu, nah, kayak gitu loh maksudnya. Itu kan buat aku kan jalan yang salah ya kayak gitu ya. Jadi agak susah itu masalahnya. Masalahnya di situ. Kayak tergoda terus. Kalau nggak ngikutin nanti disangka gimana? Ya, terus akhirnya? Nggak gaul. Terus akhirnya? Akhirnya ya nggak tak lakuin sih. Oke. Di sini. Tenang, Ron. Oke, kita juga mau nyapa teman-teman yang ada di live di Instagram kita @primaradio_surabaya. Juga mau nyapa yang ada di Facebook live kita di Prima Radio Spasi SBY. Moga-moga masih banyak yang melihat dan bisa memberikan pertanyaan juga. Misalnya mau berinteraksi dengan kita, silakan WhatsApp kita terbuka di 0811. Betul. 0811 30 10 38. 0811 10 30 10 38. Silakan WhatsApp di sini. Nanti kita akan mungkin punya cerita juga bahwa keluar dari sebuah zona dan menentukan destiny-nya, menentukan jalan hidupnya atau arah hidupnya sendiri. Sekarang ini gimana? Tapi kalau soal ini dan usia-usia kalian adalah usia-usia penuh hubungan yang istilahnya romantis lah. Kalau kalian boleh milih, mending milih pasangan orang dari Surabaya atau orang dari tempat kalian berasal sekarang. Ini contoh misalnya VE dari Surabaya, itu milih lebih enak mana sih? Cowok Surabaya apa cowok Tangerang dan Jakarta? Kan usia-usia kalian usia-usia mulai menentukan pilihan, mulai dideketin, mulai ada yang PDKT, mulai ada yang memberikan perhatian lebih, DLL gitu. Waduh, kalau kayak ditanya gini ya masih belum pernah kepikir sih jawabannya. Tapi so far aku lumayan yakin. Kayak aku pengen, misalnya aku punya keluarga, aku mau dibesarinnya di Surabaya. Soalnya aku ngerasa Surabaya ini lebih cocok buat tempat besarin anak-anak untuk berkeluarga. Iya. Nice. Gitu sih. Kalau Aaron? Mungkin Surabaya. Padahal di sana kan multicultural, di Melbourne Sydney kan multicultural. Siapa tahu pengen pacaran sama orang VT gitu, Vietnam itu, biar anaknya mau nguyen gitu modelnya. Gak boleh sama mama. Ini jawaban sungguhan tak? Sungguhan. Gak boleh. AI. Lo misalnya tahu-tahu di sana dapat misalnya dapat bule misalnya. Ya, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh lah. Orang tua dulu lah daripada itu pacar. Alasan apa? Kan kamu lagi membangun destinimu dan kamu yang tahu lahan di situ. Istilahnya kan mungkin mama kesana paling cuma sekedar holiday atau jenguk. Tapi kalau tiap hari day by day-nya kan Aaron sendiri yang tahu, dan karakter mungkin orang-orang dari Western culture lebih sweet, lebih romantis. Ya soalnya pertama aku tahu lah mama ngomong gitu kan juga demi kebaikanku. Aku juga mikir-mikir, wah ya bisa bentrok budaya juga ini, parah soalnya. Mama papa budayanya kayak harus itu loh, harus saklek ya. Iya. Tradisionalnya masih kental di situ ya. Jadi kayak belum bisa lah. Tapi kamu sendiri bisa terima perbedaan itu tak? Kayak misalnya bule itu kalau ketemu lawan jenis langsung cipika-cipiki. Udah gitu kalau foto pelukan, buat mereka kan biasa. Terus kamu sendiri kalau misalnya lihat cewekmu kayak gitu, kamu bisa terima? Ini contoh simpel perbedaan culture. Bisa sih aku kalau aku. Yakin? Harusnya bisa. Belum dicoba sih.
Bisa. Oke. Memang kalau memang belum mencoba itu memang belum tahu ya. Rosi pernah tinggal di Malaysia berapa lama? 2 tahun. Itu keluar nggak dari zona nyaman atau memang kamu melarikan diri? Aku suka kalau dulu memang. Aku semakin jauh dari orang tua aku dulu happy banget meskipun masuk asrama pun aku oke. Karena Karena ya aku kan emang lebih suka freedom ya. Maksudnya kalau deket orang tua itu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Meskipun aku di asrama tapi kayak nggak ada, kalau mau ngelarang tuh kan nggak langsung. Jadi kayak keputusan aku bisa buat sendiri. Terus aku suka mandiri karena dari kecil memang aku orangnya suka kayak bersih-bersih sendiri. Itu tanpa diajarin aku bisa dengan ngelihat mbakku nyapu, ngepel apa segala macam. Jadi aku nggak pernah takut. Jadi aku malah tertantang kalau aku bisa melakukan semuanya sendiri. Asal aku dikirimin duit aja. Everything is gonna be okay, everything. Selama di top up itu ya. Iya, selama saldoku kosong terus diisi kembali aku nggak apa-apa. Tapi kalian berdua sempat kangen nggak? Ada sesuatu yang biasa kalian lakukan di Surabaya dan itu menyenangkan sekali dan tidak bisa dilakukan di Tangerang maupun di Melbourne. Misal zaman dulu kalau anak-anak tahun saya itu yang lari ke Australia zaman dulu itu biar mereka berkata apa? Aku kangen Pasar Ratu misalnya. Kangennya nggak punya mobil kali di sana ya. Kemana-mana susah. Tapi public transportnya kan oke sudah. Beda. Iya, oke. Jadi apa ya masalah? Apa kegiatan apa yang nggak benar-benar kalian kangenin dari Surabaya dan di sana nggak bisa dilakuin? Ya teman-temannya ada Surabaya ini ya nggak bisa dibawa ke Melbourne jadinya ya. Mereka berdua ini tipe gagal move on sama temen. Iya. Cinta banget sama teman-teman di Surabaya ini. Dan kegiatan apa yang paling sering lakukan? Contoh misalnya sering kalau weekly-nya misalnya futsal, misalnya basket atau apa gitu. Yang benar-benar akhirnya susah dilakukan di sana. Ya sharing satu sama lain gitu kan. Muay Thai ya mungkin ya. Nggak bisa di sana. Nongkrongnya. Jadi mereka ini kan berangkat dari sekolah Petra kan dia. Dua-duanya sama. Petra 1 berarti. Ya, satu sekolah. Nah, tipenya di Petra tuh kalau aku perhatikan mereka tuh solid banget emang. Jadi teman-temannya caranya berteman kalau udah kumpul satu kelompok ini mereka benar-benar ya udah ini terus kayak gitu. Jadi mereka berangkat dari SMP, SMA. Itu kan bertahun-tahun mereka sharing pengalaman, experience sama segala macam kan bareng. Jadi memang deket. Aku lihat mereka bertemannya itu benar-benar kuat. Jadi waktu dipisah itu berat dan sampai hari ini mungkin kalau aku lihat mereka masih sebenarnya paling cocok ya sama teman-teman yang dari Surabaya ini. Kayak gitu dan mereka spending waktunya memang banyak ke nongkrong. Jadi mungkin kalau dicari dari teman-teman kangennya apa, kalau aku lihat mungkin hangout barengnya, kumpul barengnya lah ya. Mungkin nggak harus nongkrong tapi kumpul di satu tempat terus sharing-sharing kayak gitu. Betul nggak sih? Kira-kira. Mikir. Betul. Oke, sekarang kita ngomong soal pendidikannya sekarang. Bedanya di mana antara pendidikan di Surabaya atau pendidikan di Indonesia dengan Australia, pendidikan di Surabaya dengan di Jakarta? Apa sih yang beda banget dari cara ngajarnya? Misalnya Petra 1, IPA, IPA. Salah satu guru saya masih di sana, Pak Jaya namanya fisika. Ada nggak? Ada. Agus Sebastian, bahasa Indonesia. Bu Ninon, guru kimia. It was kamu Petra aku? Petra saya. Satu? Itu dulu di Kalianyar guru-guru itu. Oh, kamu Kalianyar. Oke. Kan beasiswa olahraga di situ. Itu beda nggak sih gaya ngajar itu di daerah lain maupun di negara lain? Yang paling beda banget tuh. Semuanya beda sih. Aku waktu sampai Jakarta, kayak dikasih tugas, dikasih apa itu beneran nggak tahu apa-apa. Di Petra nggak pernah kayak diajarin bikin esai yang bagus gimana, disuruh bikin makalah apa udah. Kacau balau sih, aku ngerasa paling bego sendiri di kelas waktu itu. Oke. Padahal di Petra berkuasa ya, ya. Kalau Aaron gimana? Kalau aku tanya. Beda nggak? Pendidikan di Australia. Ya beda sih pasti beda. Kalau di Indonesia, kalau di Surabaya nih ya, dia lebih fokus ngasih teori ya. Lebih ke teori gitu. Kalau misalnya di sana itu kayak kita harus berpikir sendiri, dikasih kayak basicnya terus kita disuruh mikir, ngembangin sendiri. Iya, kayak gitu. Itu perbedaan terbesar ya. Menurutmu bagus mana? Australia aku bilang. Lebih Bisa lebih membuka pikiran kan. Bercabang jadinya nanti.
Mungkin pelajarannya nggak terlalu banyak, tapi sisi fokusnya, sisi praktikalnya jauh lebih applicable daripada Aku ingat dulu waktu di Malaysia yang paling aku kerasa lumayan mencolok itu itu cara pakai kalkulator. Jadi kita kalau di Indo kan nggak boleh pakai kalkulator tuh. Kita suruh pakai kertas buram kan, suruh ngitung gitu. Pokoknya terus jawabannya tuh pasti angkanya tuh indah, kayak bulat. Tapi kalau dulu di Malaysia itu jawabannya itu bisa kacau balau kayak 0,0001, dan itu semua dari kalkulator. Jadi kita berangkat dari Indo, semua ini sama masalahnya. Kita dari Indo tuh nggak bisa pakai kalkulator. Sedangkan di Malaysia itu skill pakai kalkulatornya luar biasa sekali. Jadi kalau kita beli merek tertentu ada tulisan FX apa iya, semua ngerti apa artinya segala tuh di macam situ. integral itu semua kan ada kan. Jadi semua jawabannya itu kamu tinggal hafal rumus, udah gitu masukin di kalkulator semua. Jadi gurunya tuh sampai bingung lihat kita semua anak Indo. Kenapa kalian bego kayak gitu, kayak ada kalkulator kamu lebih cari cara manual pakai kertas. Karena kan kita semua nggak biasa kan. Jadi mereka gurunya tuh kayak kalian tuh mau jadi apa besok-besok kalau nggak bisa pakai kalkulator. Karena di Indonesia kalkulatornya karce. Cuman plus minus bagi kurang. Ada kan kok yang Casio kan banyak tuh. Casio kan ininya fungsinya banyak. Sebetulnya nih. SMA kan kita udah arahin untuk beli itu kan. Aku ingat SMA udah mulai diarahkan. Casio, nah, sedangkan di Malaysia itu mungkin SMP udah diajarkan buat pakai kalkulator. Kayak gitu. Jadi mereka benar-benar depend, even mau nambah satu itu udah pakai kalkulator. Mau ngitung di kertas tuh males banget. Kayak gitu. Bingung kan? Sekarang dualisme, apakah itu yang benar seperti itu atau yang benar yang punyanya Malaysia yang menggunakan lu udah dipergampang, ngapain harus ribet ya? Iya, dan itu kalau diperdebatkan juga nggak ada selesainya. Betul. Ada pertanyaan di WhatsApp ya di 0811301038, ada Jessica yang tanya mau tahu gimana kok bisa sekolah di situ. Ya. Apakah pilihan sendiri ataukah mungkin ada istilahnya intervensi dari orang tua untuk menyuruh atau memberikan kesempatan untuk sekolah di situ? IVE dulu, paling dekat sama Mama. Keputusanku sendiri sih. Memang benernya ya pengen, kayak aku nih pengen nyoba hal baru, kayak tinggal sendiri, terpisah dari keluarga. Memang itu keputusanku sendiri. Awalnya aslinya sih nggak mau di Jakarta ya, nggak mau hukum ya. Tapi waktu itu pengennya kemana sebelum Jakarta? Sebelum Jakarta ini awalnya pengennya dokter hewan di Aussie. Tapi lama-lama sadar diri. Ini aku emang nggak passion di biologi kimia gitu. Udahlah daripada hewannya mati semua. Padahal SMA-nya IPA loh. Ya, tapi ini memang animal lover. Tapi bukan berarti harus jadi dokter hewan kali ya. Mau membela animal rights itu bisa. Hak asasi hewan tuh bisa nanti. Bisa. Karena di luar negeri juga gitu. Misalnya ada anjing 3 bulan gak dibawa ke dokter hewan, disu gitu. Di Amerika malah itu kan warisan itu bukan dikasihkan ke anaknya atau cucunya, tapi dikasihkan ke anjingnya. Iya. Wah, itu kalau orang anjing nih anjing. Kasarnya bahasa kasarnya gitu. Wah gila nih, kaya raya nih, padahal misalnya dia dipelihara oleh nenek-nenek tua yang akhirnya punya duit banyak diwariskan gitu, ke anjing ini. Betul. Wah gila itu. Akhirnya tapi sebenarnya waktu itu mau ke situ akhirnya ini berarti second choice-nya adalah Jakarta. Iya, second choice-nya hukum. Terus kayak aslinya kan di Surabaya oke banget hukumnya, aslinya ada Ubaya dan UNER dan gitu. segala macam. Iya. Terus ya itu gara-gara pengen di luarnya. Terus lihat CC kok kayaknya enak banget di UPH Jakarta. Ya udah, aku akhirnya minta situ. Siapa tahu bisa ketemu Agnes. Ya. Agnesnya sudah di Amerika. Udah nggak jadi ambasador. Kalau Aaron pilihan sendiri atau ada intervensi dari orang tua? Pertama aku sendiri kepengen di Surabaya, tapi mama papa minta di luar negeri. Nah terus aku disuruh milih kan. Sempet tanya nggak? Alasannya apa kok saya disuruh ke luar negeri? Ya mumpung mama sama papa masih bisa biayain kamu, masih bisa apa itu kan? adalah satu pernyataan pada so sweet gak sih kalau digituin sama parent kayak ya udahlah. Ya ambil kesempatannya lah gitu. Mama masih mampu ini gini padahal niatnya memang mau ngusir keluar sebenarnya. Gitu. Kayaknya itu jurus boleh dipakai nanti buat anakku deh. Mumpung mama papa masih bisa. Mumpung masih diberi cepatlah kesempatan, menikah, diberi berkat sama Tuhan, masih bisa memberkati kamu. Memang paling susah itu ketika berada di persimpangan ya. Kalau aku lihat kan SD ke SMA, mungkin SD SMP masih nggak terlalu lah. SMP ke SMA pilih sekolah. Tapi yang paling bingung itu kan memang dari SMA ke kuliah, karena kan one step lumayan besar kan. Ketika kamu harus
ambil jurusan. Kayak lepas dari sekolah. Kalau SMA kan sudah ditatain. Kayak Betul. kuliah itu kan kita mulai belajar ngatur Iya. diri kita sendiri kan. Dan itu kan berada di persimpangan. Kalau kita nyetir aja berada di persimpangan itu kan bingung. Aha. Ya kan, sama. Kalau aku lihat anak-anak SMA ke kuliah itu berada di persimpangan dan itu paling bingung kayak tolah. Enaknya ke kanan atau ke kiri, diem atau lurus atau ke belakang, kayak gitu sih. Kalau Aaron jurusannya yang menentukan orang tua atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Oke. Kalau dipilih orang tua kan ya Sempat ada beberapa pilihan nggak yang muncul di kepala untuk ketika belajar di situ? gak ada sih. Langsung Langsung bisnis. ya bisnis. Oke. Kenapa kamu pilih itu, Ron? Soalnya Itu pertanyaan yang pernah ditanyakan ke saya ketika saya kuliah. Kenapa milih manajemen? Saya pengen lari dari matematika. Buka kartu rencana studi. Pertama kali sudah ada matematika ekonomi 1. Biasanya kalau ada angka 1 ada temennya ini. Iya. Terus semester 2 dilihat ngintip lagi, ada statistika 1. Mat lagi kan itu ya? Mat lagi. Saya bilang, tahu gini saya ngambil sastra deh. Makanya dia bilang kan, hidup itu perjalanan bukan pelarian. Nah, tidak bisa kamu lari dari matematika. Iya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Abdul yang bilang, kaget gak sih tahu ketika budaya di sana itu beda dengan negara kita atau mungkin dari kota kita? ya pertamanya pasti kaget kan. Aha. Tapi lama-lama kalau kita jalani, kita mulai belajari, nggak menolak lah, kita pelajari pelan-pelan ya budaya not so bad lah beliau bilang, bisa kita terima. Kira-kira 3-4 bulan lah sudah mulai terbiasa. Intinya kasih kesempatan buat diri kita beradaptasi lah. Iya. Nggak usah nggak usah tergesa-gesa untuk Istilahnya. merasa harus cepat beradaptasi, karena setiap orang itu punya kemampuan beradaptasi Iya, sendiri-sendiri. Jadi pasti. kalau misalnya temenmu yang mungkin kayak VE pindah ke Jakarta nggak kesulitan, ya itu VE. Jangan paksa untuk kamu bisa seperti VE. Kalau kamu belum bisa, jangan dipaksa, karena semakin dipaksa kamu akan semakin frustasi dan kamu akan semakin nggak enjoy Iya. di sana Homesick dan merasa itu munculnya gara-gara itu. dan semakin merasa kayak ini bukan tempatku, padahal belum tentu. Kayak gitu. Aku ingat Aaron pertama kali pindah nggak gampang kalau buat Aaron ini. Beberapa kali telepon, C aku kesepian, kayak gitu. C aku kangen ini, aku kangen itu. Ini tadi ada si Smith di sini. Tadi komen. Itu salah satu temennya dia kan. Aku kangen ini, aku kangen itu. Itu berapa lama ya? Mungkin itu 3-4 bulan itu ya Aaron ya. Kayak gitu. Jadi buat Aaron itu perlu waktu lebih lama dari VE. VE mungkin lebih cepat buat mandiri. Kayak gitu. Karena Jadi, pun misalnya PE ada masalah atau kangen dan segala macam, pulangnya lebih cepat. ya juga Ya lebih kan? dekat. Lebih dekat Pressure-nya kali, juga betul. jadi nggak itu nggak Cuman misalnya terlalu. naik pesawat cuma 1 jam lebih dikit udah Iya, sampai. VE malah waktu itu baru pergi sebulan udah balik lagi kayaknya. Lo Iya. kamu kok udah balik? Ini ada yang ketinggalan nih, kaos 1 deh buat pergi. Gitu. Gampang sekali kamu pulang kan. Iya. Gitu. Oke, kayak gitu. Terus ada Rosi nih yang di Riau bilang, bagaimana sikap warga Australia dengan pendatang Indonesia? Wow. Ada Hanya kamu anu nggak yang sih? bisa menjawab ini Ron sekarang. Ada sedikit rasisme nggak di situ sih kalau soal Indonesia ini? Ada racism di situ. Pernah lihat ada malam-malam jalan gitu, orang Asia lagi jalan sendirian kan, terus tiba-tiba ada orang Australia 3 gitu digebuk-gebuin gitu, Wow. ditinju-injek, nggak tahu kenapa. Itu kasus tertinggi ya gara-gara bom Bali itu yang membuat mereka akhirnya ada sedikit antipati dengan orang Indonesia sih gitu loh. Jadi beberapa teman juga yang ada di sana bahkan stay di sana dia bilang Apalagi kalau mungkin Indonesian Asian ya. Asian. Kayak orang nggak tahu kenapa ya, kayak ngeliat orang wajah-wajah Chinese ini juga udah nggak suka kayak gitu. Tambah Indonesia lagi kayak semakin klop. Beberapa teman mengatakan kalau di Australia itu memang agak anti dengan teman-teman Vietnam. Itu mereka ada antipati tersendiri karena mereka itu cukup annoying tapi mereka kuat. Gengnya mengerikan, tapi mereka annoying. Mau dilawan gimana? Nggak dilawan kok menjengkelkan itu. Jadi Tapi kamu nggak pernah digituin ya Ron ya? Belum pernah ngerasain sendiri ya? belum. Mundur dulu. kayak didoain nih. Enggak, one day pasti akan pernah merasakan pengalaman itu. Dan itu menurutku nggak apa-apa sih. Maksudnya ya itu memang hidup kayak gitulah. Aku pernah waktu itu lagi nyambangin ceceku di Amerika kan, di parkiran aku nggak kenal sama bule itu. Tiba-tiba dia pas keluar parkiran aku masuk ke mobil teriak-teriak. Jadi kayak dia ngomong-ngomongin kotor gitu. Pertama aku nggak sadar kan karena mereka ngomongnya pakai Inggris kan. Jadi aku kayak ngapain sih tuh orang teriak-teriak. Terus ternyata iparku yang ngomong, itu kamu lagi dihina-hina kayak gitu. Ya biasalah orang rasis kayak gitu. Kedua, mobilnya ciciku juga pernah tiba-tiba disiram air, dibaret kayak gitu. Jadi emang nggak bisa ngomong ya kalau rasis. Iya. Tapi ada ya di situ ya. Iya ada. Ada. Kalau di Tangerang
Nah, karena kan sebenarnya lebih apa ya istilahnya? Lebih nggak semetropolis ada di Jakarta Pusat, Selatan dan teman-temannya ya, sedikit lebih sepi dibandingkan kehidupannya kan nggak 24 jam lah. Istilahnya jam 10 udah mulai tutup semua. Kecuali kalau lagi ada konser di mallnya Tangerang, BSD ya? Tangerang Ice Karawaci UPH. Enggak yang biasa dipakai oh iya di Ice PSD. Ice ya, Ice PSD. Kecuali kalau itu lagi ada konser ya rame, tapi kalau enggak ya kayak Surabaya jam 10 udah mulai menurun. Mungkin di sini kayak Citraland gitu kali ya. Barat. Iya, lebih ke lebih kayak tenang. Surabaya sebenarnya ya. Jam 10 gitu udah mulai enggak seheboh dan sehedon Jakarta. Dimana kadang-kadang kehidupan mulainya jam 10 malam di situ. Nggak pernah keluar malam sih. Enggak kayaknya. Jadi pertanyaannya gimana? Nah, ada perbedaan nggak istilahnya, termasuk juga godaan-godaan gaya hidup metropolitan dengan gaya hidup Surabaya, tawaran-tawaran ke hal-hal tertentu? Ya tentu ada sih, soalnya apalagi di sana kan bebas dari jangkauan orang tua, kayak lebih bebas banget. Jadi ya sebenarnya aku ke Jakarta itu waktu kan pulang gara-gara pandemi ini. Aku sendiri tuh nyadar sama di Jakarta itu jati diriku mulai kemana-mana, mulai pencarian jati diri lagi. Kayak ya gitu. Kayak anak baru keluar dari kandang, mencari jati diri kembali. Iya, tapi menurutku itu normal sih, itu wajar. Itu salah satu cara kita buat beradaptasi nggak sih? Kayak gitu, nggak apa-apa sih. Pokoknya asal ya jangan kebablas lah ya. Jangan terlalu kelewatan. Wajar. Iya. Usia muda emang harus mencoba banyak hal yang paling nggak masih bisa dalam kontrol atau kendali diri kita. Daripada waktu habis merit baru coba-coba kan repot. Malah repotnya di situ. Eka di Aceh bilang VE ini sebagai perempuan kok bisa mutusin buat merantau dan bisa dari orang tua. Ada motivasi tertentu nggak? Apa mungkin merasa bahwa ketika ada orang tua kedewasaan itu jadi lambat di situ karena semuanya masih tersedia. Ini tipe-tipe yang lagi di persimpangan kayaknya. Ya pertama sebenarnya juga aku nggak seberapa dekat segitunya sama orang tua juga. Dan dari dulu emang juga di rumah tuh ya sering sendirian, sering tinggal-tinggal. Jadi udah biasa kayak hidup sendiri di rumah sendirian. Terus lihat Cece kok kayaknya seru banget dia di sana, bebas, terus kayak tetap ya motivasinya itu tadi. Ini enak nih, bebas nih. Intinya motivasinya kelihatannya di sana lebih enak. Iya, terus ya aku kan sering ngunjungi kan Cece. Lihat kampusnya kok bagus banget dibandingin UPH Surabaya loh. Iya, ekstrakurikulernya berkuda lagi di situ. Mas Bungguan ini serius. Itu sekolah SPH. Kalau SPH. Oh, SPH-nya malah yang berkuda. Itu SPH. UPH enggak se Oh, berarti saya pernah dapat kelas di situ, ngajar di situ. Makanya saya tahu ini istal kuda kok. Ada apa? Ini ada ekstra berkuda. Wih. Di sini sekarang mulai ada loh. Di Surabaya mulai ada kan? Mulai di booming. Tapi kan berkudanya di Kenjeran masih sementara. Enggak, ada yang di barat sekarang kayaknya. Sudah ada. Kayaknya ada di UNESA atau di mana gitu. Kemarin aku lihat. Mulai ada. Itu zaman dulu gila itu. Berkuda. Iya, tapi akhirnya kamu nyesel nggak sih, kayak maksudnya kamu kuliah di Jakarta gitu? Nggak nyesel sama sekali sih, soalnya ya aku belajar banyak dan kayak itu membantu aku bisa lebih dewasa secara mental dan lain-lain ya. Oke, setahun di Jakarta skill apa yang nambah? Masak? Mencuci baju. Bersih-bersih. Masak? Masak. Yang tidak pernah dicoba di Surabaya akhirnya dicoba di situ dan berhasil. Ya bersih-bersih sih, kalau masak masih males banget. Masih ada Grab sama Gojek kok. Masih bisa ngirim gitu. Lebih ke bersih-bersih ya. Iya, bersih-bersih terus lebih ketemu orang baru, skill bersosialisasi. Social skillnya yang berkembang. Iya. Kalau Aaron, skill apa yang nambah? Kalau aku skill fisik sih. Oke. Soalnya kalau pesan makan kayak ojek online gitu ya. Itu harga servisnya sama harga makanannya mahalan servisnya daripada makanannya. Mau beli dumpling $5, delivery servisnya $15, jadi $20. Wah, jadi akhirnya jalan cari makan. Balik lagi.
Tapi jalan. kalau di downtown kan keretanya bis dan keretanya gratis kalau nggak salah ya. Iya gratis, tapi kan tetap jalan. Mau nggak mau, nggak kayak di Surabaya. Surabaya tinggal pesen aja, wah enak gitu. Nggak apa Ron. Bodimu jadi lebih bagus tapi Nah, dari Australia. Lebih bagus memang. Kenapa nggak coba bisnis itu di situ? Kan udah kekuatan jalannya udah lumayan nih. Ya ini kan lumayan, misalnya saya beliin orang just tip. Ada yang Lewat jalan. Wow. Ada yang mau just tip nggak nih? Gitu kan? Siapa tahu dengan teman-teman yang di area yang sama atau di mes yang sama, di flat yang sama, just tip lumayan kan? Human Iya, online. Iya memang lumayan, tapi kan belum ada waktunya aku pas itu kan. Iya maksudnya cuma itu. Saya mau Kamu kejam sih kok, dia baru 1 tahun ke Australia, kamu udah suruh kayak gitu kan, masih menikmati. Iya. Masih happy dia itu. just tip dengan lumayan. Adaptasi 3-4 bulan. Dia setahun di Australia. Lu bener kan? Sekarang misalnya tadi $15 misalnya untuk casnya, turun jadi $10. Ya. $10 5 orang $50. Malamnya dibawa ke Crown. Ya kan? Main blackjack. Bisa di 100. Dikembangin jadi 100. Itu namanya bisnismen. Belajar bisnis kan gitu. Iya. Ya kan? Bisa. Dapat modal tuh digemukin lagi. Dicoba lah tahun depan. Tapi aku lihat banyak orang anak-anak yang kalau habis jauh dari orang tua kembalinya lebih mandiri sih. Jadi Harusnya seperti itu. iya, lebih good lah. Terutama social skillnya sih kalau memang aku lihat itu. Apakah kalian berdua termasuk introvert ketika SMA dulu? Maksudnya berteman tapi nggak berteman dengan banyak, yang istilahnya satu Aku bisa menjawab sih ini. satu angkatan ke atas semua kenal semua kayak gitu. Sempet nggak waktu SMA atau mungkin SMP adalah karakter yang memang lebih banyak ya istilahnya kalem, diam di rumah, atau mungkin pergiannya cuma sama itu aja, istilahnya circle-nya itu nggak yang terlalu melebar kemana-mana. Ya kalau aku personally waktu SMP SMA itu kan aku udah di Petra udah dari TK kan, jadi udah lama banget, udah kenal banyak orang di situ. Jujur waktu itu SMA aku ekstrovert banget. VE berkuasa. Banget, udah kayak ratu kandang. Oh, jadi biasanya kayak dia cantik sendiri nih, yang di belakangnya itu kayak begundal-gundal, bebe, diikutin kemana-mana. Bukan. VE lewat, minggir. Misalnya ada anak baru terus roknya pendek, rok kamu terlalu pendek, disobek, sak, ya kan? Ternyata yang Di Jakarta banget ya itu. ternyata yang disobek itu guru BP. Rok saya jadi pendek. Kok kamu kayaknya terlalu banyak lihat sinetron deh kok. Banyak nonton film kayaknya. Cuma dulu kalau gitu saya soalnya kan gitu kan suka membuli orang gitu, ketika saya punya di kelas, wah dibully enak nih gitu kan. Aku nggak pernah membuli kayak gitu kayaknya. Memang Petra Kalianyar perlu diperhatikan. Iya, karena kita banyak lakinya. Jadi memang pendidikan bully itu memang adalah salah satu syarat untuk bisa Pendidikan survive. bully. Gitu. Oke. Sempat dibully nggak sih kalian di tempat yang baru? Enggak, aku dibulinya tambah di sini di Surabaya. Iya. Di sana lebih itu sih, lebih Masih ada toleransi respectnya sih. karena Iya. kenalnya baru bentar ya. Iya, mungkin ya. Oh iya. Di sini pulang. Ngapain lu pulang? Balik lagi. Nyinyir lu gitu. Tapi kehidupan, kedewasaan, destiny, masa depan memang, apakah memang harus keluar dari zona nyaman ya untuk mempercepat itu ya? Mungkin Rosi punya cerita juga soal kan belajar soal konseling. Apakah benar bahwa destiny seseorang itu bisa akan lebih gampang tercapai ketika dia berada di zona perangnya dia daripada di zona nyaman? Iya pasti ya, kalau kita lepas dari induk inang, pasti kita mau nggak mau kan dikondisikan untuk jadi mandiri. Kayak burung, anak burung mau terbang kan harus dilempar gitu kan supaya dia terbang. Jadi agak memang dikondisikan, tapi memang harus sesuai umurnya kayak gitu. Memang ada umur-umur yang sesuai ketika kita mau kirim anak kita keluar sekolah jauh dari kita. Dan itu paling ideal memang waktu kuliah. Jadi kan ada yang SMP udah dikirim keluar, SMA udah dikirim keluar, misalnya sebetulnya itu terlalu cepat. Jadi memang idealnya itu waktu kuliah, karena secara emosi, secara psikologi apa segala macam dia udah mulai matang. Jadi kayak mereka memang udah mampu buat menerima Tanggung jawab lebih lah. Tanggung jawab lebih dan pressure dari luar. Betul. Dan bisa ngatur keuangan, jangan salah. Kalau SMP SMA Ya. mereka masih nggak tahu, dikasih 5.000 Itu ya termasuk- 5.000 habis deh. Termasuk pressure nggak sih kok ketika dompet mulai menipis? Iya. Mulai belajar untuk Ya, jadi aku setuju. Apalagi kalau cowok ya, cowok aku rasa dikirim kalau memang bisa dikirim keluar kota atau keluar negeri itu oke sih, karena lebih cepat lah. Beda nanti. Jadi aku lihat anak-anak yang dikirim sekolah keluar jauh dari orang tua, ketika balik itu
mereka cara pikir dan pandangnya udah berbeda. Jadi sering mereka tuh akhirnya jadi nggak nyambung lagi ketika ngomong sama teman-temannya yang masih sekolah di Surabaya. Termasuk mereka? Coba ditanya. Dah, ini pandangan orang ketiga nih, termasuk mereka. Banyak iya. banget gak bedanya waktu itu? Iya, jadi kayak apa si Aaron nih kalau Koko lihat, aku kenal Aaron mungkin 2 tahun lalu ya Ran ya. Itu nggak kayak gini modelnya, dia lebih diem. Kebetulan kan aku yang approach dia buat masuk waktu itu ke komunitas Youth Pro X kan. Jadi tipenya nggak kayak gini, malu-malu, udah gitu apa namanya ketemu orang kayak pengen ngilang. Terus bales chattingan lama. Terus modelnya lucu, gembul-gembul kayak gitu, kayak nggak peduli penampilan kayak gitu. Si VE cuek, kalau VE memang dari dulu kelihatan udah tegas, udah gitu terus strong, tipe ceweknya mandiri, cuek. Tapi sekarang Ratunya Petra 1 yang tadi ada begundal-begundal. iya betul. Jadi emang tipe yang maksudnya ini orang punya pendirian kayak gitu. Jadi sekarang berkembangnya si VE dia lebih belajar humble. Lebih humble dari yang sebelumnya. Lebih bisa membawa diri, menyesuaikan keadaan. Garis kayak gitu. mukanya terlihat. Jadi gini, lucu kalau VE ini. Waktu dia SMA dia tuh kelihatan ekstrovert emang. Jadi kelihatan temannya banyak apa segala. Ketika dia kuliah dia menjadi introvert. Kayak gitu. Jadi barusan ketahuan ternyata kamu ini introvert loh, bukan ekstrovert. Kamu ekstrovert di Petra karena kamu merasa itu kandangmu sendiri. Kayak gitu. Jadi kamu merasa kayak kamu jago kandang istilahnya seperti itu. Jadi ya? ternyata itu sebenarnya itu tipe orang introvert kayak gitu. Dia cuma nyaman di kolamnya sendiri. Iya, dia nyaman dengan orang-orang yang dia udah kenal. Tapi kalau ketemu orang baru dia kan banyak diam. Jadi aku sempet kaget karena kan waktu deket tuh mulai kamu mau berangkat ke Jakarta itu ya. Terus aku lihat kok ternyata ini anak diem banget ya. Kayak ternyata barusan tes karakter apa segala macam. Oh ternyata ini anak memang introvert. Kalau Aaron emang kelihatan introvert, tapi dia sekarang berusaha untuk berkembang lebih dengan dia melihat nggak bisa kalau aku kayak gini terus. Jadi pas balik ke Indo dia mulai bilang aku harus berkembang aku nggak bisa gini-gini tok aku kayaknya kalau kayak gini terus mau jadi apa. Nah, pikiran itu mulai muncul. Kalau dibandingkan teman-temannya dia yang masih di Surabaya, masih bingung bolos kelas, masih bingung kerjain gurunya. Kalau merasa bisa bohongin guru itu berarti dia pemenangnya. Jadi kayak aduh ini PR ku masih banyak yang ini. Tiap hari kerjanya nongkrong. Tapi kebaca waktu tes 16 karakter berarti? Mencoba untuk tes karakter. Iya, jadi waktu tes karakter itu lebih cepat buat aku mengenal mereka. Terus kebetulan kan memang mereka waktu itu lagi di persimpangan itu kan, jadi semakin kelihatan oh ternyata kamu itu kayak gini. Dapat loh. apa mereka dari 16 karakter? Yang ini INTJ. Oke. Yang Aaron ini INFP. Yang Aaron ini cowok idaman banget nih, healer. Kalau INTJ tipenya emang tegas, udah gitu mandiri, tahu mau kemana. Cuman memang introvertnya, kan introvert kan. Introvertnya itu yang buat dia itu jadi semuanya dipikir di dalam. Jadi gitu. sebenarnya dia lebih ke interpersonal daripada intrapersonal. Iya. Oke. Jadi dia sebenarnya banyak ide di kepala. Dia itu orangnya pengen berkembang, pengen maju, nggak takut coba hal baru. Tapi dia punya I sama J-nya itu membuat dia tuh jadi kayak harus berpikir ulang lagi. Ini nggak buat dijalankan. Pertimbangannya banyak. Tipenya tuh kalau nimbang-nimbang sesuatu tuh lumayan banyak. Nggak kelihatan waktu dia SMA pertama kali aku kelihatan dia di Youth Pro X tuh kayak tipenya celengean lah, nyantai, disuruh datang ke sini, kadang datang, kadang enggak, di kontak enggak, itu mungkin chatku dibales itu 3 bulan kemudian, kayak gitu. Maaf keselip. Iya, sorry chatnya tenggelam. Maaf keselip. Ya, tapi jadi dengan gaya yang seperti itu harusnya ketika dia menjadi seorang pengacara bisa bagus ya. Bisa. Karena dia kan nangkap dulu Dia proses dengan orang itu matang, observasinya dalam. Jadi ketika dia belajar suatu kasus, dia akan mendalami itu dan mengamatinya itu. Oke, makanya sekarang kalau aku lihat di sekolah-sekolah kan ketika kamu SMP masuk SMA kan udah mulai dijurusin IPA IPS kan. Betul. Itu mulai ada tes karakter sama minat kan. Nah, itu kan sekarang mulai sekolah-sekolah mulai harus ambil tes itu supaya nggak buang-buang waktu. Betul. Dan lebih efektif. Nah, itu aku setuju banget. Kayak gitu. Nah, semakin nanti kuliah malah sekarang ada yang sampai bayar jutaan untuk sekedar tahu sebenarnya anakku ini interestnya dalam hal apa sih? Desain kah, art kah, atau memang tipe yang belajar apa yang namanya konvensional ya, yang angka, number di belakang meja kayak gitu. Itu memang lebih nggak buang-buang waktu sih. Jadi nggak ada omongan lagi kayak, aduh aku sambil salah jurusan nih, aduh.
susah kalau sudah ngomong sambil salah jurusan. Saya sekali itu. Gak apa-apa kok, tenang. Sekarang kamu sudah di jurusan yang Tahu tepat. itu saya ngambil sastra Tionghoa gitu. Sekalian gitu, jadi nggak ada matematika, menghitung apa kan? Ya, Gitu. jadi good lah. Aku bilang kalau sekolah keluar jauh dari orang tua, kalau sudah waktunya itu oke. Apalagi waktu ngelepas Aaron waktu itu kita sampai khawatir. Aku sampai ngeliat dia, aku khawatir banget nih ini anak ke Australia. Soalnya dia bilang, "C, aku sebenarnya nggak pengen ke Australia loh, C." Udah gitu sampai terakhir udah deket, yang lainnya udah mulai berangkat. Aku masih nggak tahu mau masuk universitas apa. Tapi ketika keluar dari kotak zona nyaman dan dia ada di war zone-nya dia, di zona perangnya mereka berdua ini, justru aslinya mereka akhirnya keluar. Betul. Jadi- Untungnya dia nggak mundur waktu itu, masih terus keep going kayak gitu. Padahal dia telepon beberapa kali. "C, jangan video call aku, muka aku lagi jelek ini." Ternyata dia pakai masker biar glowing. Biar di Australia jadi glowing gitu. Masuk ke Australia beberapa bulan kena angin panas, jerawat mulai keluar semua kan. Waktu itu apa yang buat kamu akhirnya memutuskan buat itu, Ron? Apa namanya, tetap bertahan, survive di situ? Karena aku tahu kamu lumayan struggle loh waktu itu. Iya apa? Ya dijalani aja sih, pokoknya sih. Masa menyerah? Si ortu udah investasi, masa Nggak, tapi mungkin waktu itu kalau kamu mempeng minta balik, dikasih balik loh. Janganlah eman aja. Kesempatan one time tuh. Ya, once in a lifetime untuk bisa ke situ, dan banyak orang yang pingin sebenarnya untuk bisa merasakan ada di posisi Aaron, kenapa harus dilewatkan? Ya, jadi itu mungkin bisa jadi tips buat teman-teman yang kalau udah jalan ke jauh dari orang tua ternyata masih homesick atau segala macam, yang bisa bikin tetap membuat kita terus maju ya. Apa tadi? Eman. Ya eman. Iya. Kesempatan nih. Eman kesempatan. Ingat omongan orang tua, mumpung mama papa masih bisa. Aduh, berat sih itu. Pakai resep itulah orang tua kalau lagi mau memberangkatkan anaknya sesuatu. Itulah konklusi dari Make Your Own Destiny. Terima kasih Aaron, terima kasih Rosi, terima kasih. Dengan gini kita bisa tahu bahwa ternyata ketika ada di Warzone itu akan membuat destiny kamu itu kan lebih gampang, dan termasuk juga karakter asli kamu itu muncul di situ. Iya, betul. Jadi jangan takut buat menjauhkan diri orang tuamu ketika memang umurmu sudah sudah maksudnya sudah sesuai kayak gitu, karena memang langkah pertama itu yang susah. Tapi begitu kamu udah terjun terus kamu lihat ke belakang, untung ya ternyata aku ada di sini, kamu akan bersyukur akan pengalaman kamu jauh dari orang tua itu, karena sudah waktunya. Nggak mungkin kan ntar waktu married terus kamu masih pengen pulang ke rumah mama papa kayak gitu kan. Ya kayak gitu. Oke, happy sharingnya kita tutup dipersembahkan oleh 103,8 Prima Radio, disupport sepenuhnya oleh Happy Family Center. Rosi, Yohanes Albertus, out now. Gimana? Udah lega kan? Cuma di Happy Sharing kamu bisa keluarin semuanya. Happy Sharing presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya.